Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan saksama. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, yang pertama ada perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, ini dikarenakan apa? Karena kondisi alam dan kondisi sosial yang cenderung homogen. Karena keadaan inilah maka timbul kebutuhan untuk saling memenuhi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Nah, interaksi itu terjadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk kerjasama. Dan dalam berbagai faktor. Faktor apa saja? Yaitu ada faktor iklim dan juga faktor geologi antar negara ASEAN. Nah, yang pertama ada faktor iklim. Nah, misalnya saja wilayah Indonesia. Jadi Indonesia itu berada di antara benua Asia dan juga benua Australia. Nah, keadaan inilah yang mengakibatkan wilayah Indonesia ini memiliki pola mata angin yang berganti-ganti. Dan akibat pola mata angin yang berganti-ganti ini, maka timbullah musim di Indonesia, yaitu ada musim kemarau dan juga musim hujan. Yang kedua ada faktor geologi. Jadi negara ASEAN itu berada di daerah pertemuan antar lempeng bumi. Lempeng bumi itu apa? Jadi lempeng bumi itu terbentuk dari pecahan kerak bumi. Nah, karena pertemuan dua lempeng ini menimbulkan bencana geologis yang bisa menyebabkan gempa bumi. Dan yang ketiga ada faktor ketersediaan sumber daya alam. Jadi semua atau hampir setiap negara di ASEAN itu mempunyai sumber daya alam. Tetapi tidak demikian dengan Singapura. Kenapa Singapura itu menjadi negara maju? Padahal wilayahnya itu sempit dan juga memiliki keterbatasan SDA. Kenapa? Jadi Singapura itu mengandalkan sektor industri dan juga jasa untuk meningkatkan penghasilan di negaranya, di negara Singapura ini. Nah, contohnya apa? Contohnya saja dalam bidang industri. Dalam bidang industri itu misalnya ada pengalengan ikan, daging, buah, dan masih banyak lagi. Sedangkan pada sektor jasa itu ada pariwisata dan juga perbankan. Nah, inilah alasan kenapa Singapura itu meskipun negaranya kecil tetapi menjadi negara maju. Nah, karena di negara Singapura ini kebanyakan mengandalkan sumber daya manusianya untuk memenuhi kebutuhan di negara Singapura. Untuk selanjutnya ada pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, kemajuan iptek di beberapa bidang seperti transportasi, komunikasi, informasi, dan energi telah banyak membawa perubahan pada kehidupan dan gaya hidup manusia yang lebih dinamis. Nah, ketersediaan energi inilah yang merupakan faktor utama yang menggerakkan kemajuan peradaban manusia. Nah, yang pertama ada teknologi transportasi.
transportasi adalah sarana perhubungan. Nah, pada awalnya itu pada zaman dahulu, jadi transportasi itu menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan cara dipikul, digendong ataupun didorong. Nah, selanjutnya mengikuti perkembangan zaman, kemudian menggunakan hewan seperti kuda, keledai, dan juga gajah. Dan semakin berkembang lagi, manusia itu memanfaatkan sepeda, becak, dan gerobak dorong. Nah, kemudian semakin berkembang menggunakan tenaga hewan seperti pedati ditarik sapi, delman ditarik kuda, dan masih banyak lagi. Terus yang menggunakan tenaga manusia itu misalnya ada rakit dan juga perahu dayung untuk transportasi di air. Jadi di negara ASEAN itu pembuatan transportasi sudah berjalan dengan baik dan sudah dapat dikatakan canggih. Bahkan saja Singapura dan Thailand sudah mengembangkan teknologi jaringan transportasi di darat ataupun di tanah. Pembangunan prasarana transportasi di kawasan ASEAN itu makin berkembang, seperti pembangunan bandara Suvarnabhumi di Thailand yang menggantikan bandara Don Muang, bandara Luang Prabang di Laos, bandara Ninoy Aquino di Filipina, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada teknologi komunikasi. Teknologi sendiri itu diartikan sebagai kondisi pengetahuan manusia berkaitan dengan cara untuk memadukan berbagai sumber untuk menghasilkan sebuah produk ataupun jasa. Dan sedangkan komunikasi itu adalah alat penghubung ataupun interaksi. Jadi teknologi komunikasi itu adalah sebuah alat pada struktur organisasi yang memiliki kandungan nilai-nilai sosial yang bisa atau memungkinkan setiap orang itu untuk mengumpulkan, memproses, dan juga bertukar informasi satu dengan yang lainnya. Nah, perkembangan teknologi komunikasi ini yang ada di negara ASEAN itu menimbulkan beberapa dampak. Jadi ada pada dampak sosial, ekonomi, budaya, dan juga keamanan. Nah, dalam bidang sosial itu mengakibatkan maraknya perdagangan manusia. Yang kedua ada bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Yang ketiga, kerjasama luar negeri makin mudah. Dan yang terakhir, membutuhkan transportasi massal makin tinggi untuk menghindari kemacetan. Nah, yang kedua ada ekonomi. Nah, dampaknya apa saja? Jadi, yang pertama ada nilai barang lokal meningkat. Jadi itu seiring dengan permintaan mata uang asing. Yang kedua ada barang-barang asing makin mudah dijangkau. Dan yang ketiga, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari tempat sewa, pembelanjaan wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan untuk pendatang. Yang ketiga ada dalam bidang budaya, menimbulkan yang pertama aliran yang bertentangan dengan budaya itu makin marak dan makin mudah masuk ya. Yang kedua ada akulturasi budaya, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar. Yang ketiga ada perubahan sistem nilai dan juga norma yang berlaku. Yang keempat terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis, jadi menghambur-hamburkan uang. Dan yang keempat itu menimbulkan jaringan kelompok perusuh antar negara makin mudah diorganisasi. Yang kedua, kondisi keamanan itu makin rentan, jadi susah untuk dikondisikan, untuk dijaga keamanannya. Yang ketiga, narkotika dan obat terlarang makin
mendapat tempat. Jadi narkoba itu makin mudah masuk gitu ya, akibat perkembangan teknologi komunikasi ini tadi. Selanjutnya ada pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Jadi seluruh anggota yang tergabung dalam ASEAN itu mulai menerapkan AFTA. Nah, AFTA ini itu menjadikan kegiatan ekonomi itu semakin meluas. Nah, misalnya saja itu produsen beras seperti Thailand itu sangat mudah melakukan kegiatan ekspor ke negara Singapura, ke negara Indonesia, dan juga negara lain yang ada di kawasan ASEAN. Dan ini itu tanpa dipungut pajak. Nah, begitu sebaliknya. Dan konsumsi itu makin banyak, baik kualitas ataupun harganya. Nah, ini dinamakan kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Dan ini menjadikan kompetisi yang sangat ketat dari luar negeri akibat kegiatan ekonomi ini tadi. Nah, yang terakhir ada pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, kebutuhan akan industri itu mengakibatkan wilayah pertanian yang ada di pinggir kota itu berubah menjadi lahan industri. Misalnya saja banyak didirikan pabrik, dan perusahaan industri itu banyak mempekerjakan masyarakat, orang-orang yang ada di sekitar pabrik itu. Nah, kegiatan seperti ini itu pasti ada faktor pendorongnya dan juga ada hal atau dampak yang akan ditimbulkan. Nah, faktor pendorongnya itu ada 3. Nah, yang pertama itu karena wilayah pertanian, wilayah sawah itu pasti strategis dan jauh dari wilayah pemukiman dan juga dekat dengan jalur transportasi. Jadi mempermudah pembangunan industri atau pabrik itu tadi, dan harganya itu pasti lebih murah, relatif murah dibandingkan dengan wilayah yang ada di perkotaan. Nah, yang ketiga itu jalur akses yang sangat mudah. Nah, selanjutnya ada dampak atau hal yang ditimbulkan dari kegiatan ini tadi. Jadi, yang pertama, pada mulanya pedesaan itu punya lahan atau punya tanah pertanian. Tetapi karena kondisi kehidupan, jadi mereka itu menjual lahannya untuk dijadikan industri, untuk dijadikan pabrik. Nah, dari hal inilah akibat dari orang tua atau petani yang menjual tanahnya ini tadi untuk dijadikan pabrik, untuk berindustri, nanti
pewarisnya atau anaknya itu tidak akan mendapat warisan atau lahan ganti lahan pertanian itu tadi. Nah, yang kedua itu produksi pangan menurun. Nah, karena udah dijadikan pabrik, semakin banyaknya pabrik, tidak ada orang yang menanam padi lagi, tidak ada orang yang bekerja sebagai petani, jadi nanti tidak bisa panen dan tidak menghasilkan beras. Jadi akan semakin berkurang untuk kebutuhan pangan mereka. Nah, yang ketiga itu pencemaran. Pencemaran itu pencemaran limbah ataupun polusi yang wilayahnya atau tempat tinggal yang ada di sekitar pabrik tadi, sekitar tempat perindustrian tadi. Nah, yang terakhir ada ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang karena sudah dibeli, sudah diperjualbelikan, akhirnya semakin berkurang dan tidak ada lahan lagi, tidak ada lahan pertanian. Selanjutnya ada penggunaan lahan pertanian itu sebagai lahan pemukiman. Nah, pastinya itu banyak menimbulkan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya apa? Jadi yang pertama, petani dan juga buruh tani itu kehilangan mata pencahariannya karena sudah dijadikan rumah-rumah oleh warga. Terus yang kedua, luas lahan pertanian itu makin berkurang. Jadi produktivitas pangan itu semakin kecil karena banyak terpotong, banyak digunakan untuk rumah, dijadikan rumah-rumah warga. Nah, berkurangnya lahan resapan air. Nah, yang terakhir ada hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Nah, untuk penjelasan dari Ibu cukup anak-anak. Apa ada yang masih bingung? Silahkan langsung ditanyakan.